Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, MK Motivasi Channel. Kumpulan video motivasi dan inspirasi kehidupan. Dukung kami untuk lebih berkembang dengan cara like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Pastikan tonton sampai akhir agar tidak gagal pahamnya. Mempengaruhi orang tanpa harus menimbulkan permusuhan. Bagian yang pertama. Dalam konteks pergaulan hidup, ada banyak cara untuk mempengaruhi orang tanpa menimbulkan permusuhan dengan pihak lain. Jika Anda sendiri belum puasa pada batas maksimum suatu kebenaran, mengapa Anda mendakwa orang lain di pihak yang salah? Jangan sekali-sekali mulai dengan perkataan, "Mari saya beritahu tentang hal ini." Perkataan tersebut sama halnya dengan perkataan, "Aku lebih banyak tahu darimu. Kuterangkan padamu dan kau ubah pendirianmu." Itu sama halnya dengan tantangan berbantah dan mendesak pihak lain untuk berkelahi sebelum Anda mulai menyampaikan maksud dan tujuan Anda. Dalam keadaan dan suasana sebaik-baiknya pun, tidak mudah memaksa orang lain untuk mengubah pendiriannya. Lalu, kenapa kita mau merugikan diri kita sendiri? Alangkah bijaknya bila kita ingin memperlihatkan sesuatu pada seseorang, hendaknya tidak perlu mengatakan apa-apa pada orang tersebut, sampai orang tersebut mengetahui dengan sendirinya. Orang harus diajari, tapi jangan sampai ia merasa diajari hal-hal yang tidak diketahuinya. Coba kalau diterangkan dengan cara memperingatkan orang tersebut, seperti mengingatkan pada hal-hal yang dilupakannya. Sebisa mungkin kita lebih banyak tahu dari orang lain. Akan tetapi, janganlah Anda katakan apa-apa pada mereka. Sokrates pernah berkata, "Satu hal yang saya ketahui, yaitu bahwa saya tidak mau lagi mengatakan kepada orang lain bahwa mereka salah atau keliru. Dan memang sesungguhnya memang harus begitu. Jika di suatu saat ada orang berkata tentang suatu yang menurut pikiran kita salah, apakah tidak sebaiknya kita katakan, 'Ah, semula saya pikir tidak begitu. Akan tetapi mungkin sayalah yang keliru. Hal ini memang sering terjadi pada saya. Jika pikiran saya keliru, saya ingin sekali dibetulkan." Atau dengan kata-kata yang lainnya, "Bisa jadi saya yang keliru. Hal ini sering terjadi pada saya. Akan tetapi mari kita selidiki soalnya." Suatu perkataan cerdas dan rendah hati, dan saya rasa tidak akan ada orang yang keberatan. Tetaplah menjadi pribadi yang percaya diri, namun tetap rendah hati. Seseorang yang mempunyai banyak pengetahuan dan bijaksana tidak pernah menerangkan sesuatu, namun
dia akan selalu mencoba mencermati akibat-akibat dari pendapatnya. Setiap pertentangan hampir selalu disebabkan oleh kesalahpahaman saja. Seperti sudah saya sampaikan di video dasar-dasar kunci rahasia pergaulan di video-video sebelumnya. Ada suatu contoh cerita nyata yang tidak perlu saya sampaikan di mana terjadinya. Namun bisa kita ambil suatu pembelajaran buat kita semua. Seorang pengacara terkenal sedang melakukan tuntutan dalam suatu persidangan. Di suatu kesempatan, salah satu hakim mengatakan kepada pengacara tersebut, menurut undang-undang, pembebasan hukuman 6 tahun bukan? Pengacara itu diam, tidak berkata apa-apa, memandang kepada hakim tersebut dengan keheran-heranan. Lalu berkata secara spontan, "Ah, hakim yang mulia, pada pelaksanaan tidak ada pembebasan hukuman." Seketika itu, ruang sidang menjadi sunyi. Pada suatu ketika, pengacara tersebut berkata secara jujur dalam suatu kesempatan yang lain bahwa hakim itu memang salah dan saya katakan apa adanya kepada hakim tersebut. Tetapi sayalah yang telah melakukan kesalahan besar, karena hakim itu tidak senang hatinya dengan penyampaian saya. Dan saya gagal meyakinkan hakim tersebut. Saya yakin saya benar. Saya ada di pihak yang benar secara hukum, dan perkataan saya lebih lancar dari biasanya. Namun, kesalahan saya yang utama adalah saya telah menyalahkan pendapat seorang ahli hukum yang ternama. Dari cerita tersebut di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan seperti yang dikatakan oleh Profesor J.H. Robinson dalam bukunya yang berjudul The Mind of the Making. Dikatakan bahwa kadang-kadang pikiran kita sendiri suka berbalik arah tanpa pertentangan atau perubahan apa-apa dalam perasaan. Akan tetapi, kalau ada orang berkata bahwa kita ada di pihak yang salah, kita suka merasa sakit hati, lalu bersitegang menjadi keras kepala. Kita membentuk pikiran dengan jalan sambil lalu. Akan tetapi, jika ada orang yang hendak menyinggung dengan cara yang ceroboh, berontaklah jiwa kita dan menentang keras. Terang dan nyata bahwa yang berharga bagi kita bukanlah wujud pikiran kita, melainkan harga diri kita yang merasa terancam yang menyebabkan itu semua. Kata kepunyaan adalah kata yang paling penting bagi manusia, yang patut kita perhatikan karena merupakan pangkal permulaan kebijaksanaan hidup. Pengaruh perasaan baik tentang makanan saya, rumah saya, dan seterusnya yang menyangkut kepunyaan saya selalu sama kuatnya. Di dunia ini tidak ada yang bisa terlepas dari hukum perubahan, baik mengenai benda kasar maupun mengenai hal sikap hidup manusia. Kita ingin dan suka sekali tetap percaya
kepada sesuatu yang pernah kita percayai sebagai suatu kebenaran. Tetapi kebencian yang timbul karena keraguan-raguan dalam pendirian kita memaksa kita untuk mencari bermacam jalan pembelaan diri supaya bisa mempertahankan pendirian kita itu. Akibatnya, kita berdaya upaya untuk mendapatkan alasan-alasan guna mempertahankan pendirian kita yang semula. Contoh real yang bisa diilustrasikan di sini untuk menyederhanakan pemahaman kita dari penjelasan di atas sebagaimana berikut. Suatu hari, tuan rumah, sebut saja namanya A, menyuruh tukang untuk mendesain ruang tamu dan mengecat ulang ruang tamu plus lukisan indah menghias dinding ruang tamu tersebut. Setelah selesai renovasi ruang tamu tersebut, tukang menyerahkan tagihan yang harus dibayar atas jasanya. Betapa kaget si A melihat total tagihan yang cukup mahal. Dengan perasaan terpaksa, dibayarlah tagihan tersebut. Keesokan harinya, ada seorang teman A datang berkunjung ke rumahnya. Kebetulan dia punya banyak pengetahuan tentang renovasi rumah dan perincian biayanya. Si A dengan bangganya menceritakan perihal desain ulang ruang tamunya dan dengan pongah menceritakan tentang mahalnya biaya renovasi tersebut. Si tamu bertanya dengan heran, "Wow, kemahalan itu. Kamu sudah kena tipu tukang renovasi ini." Si A menjawab dengan perasaan gengsi agar tidak ketahuan kebodohannya, karena telah kena tipu si tukang. Katakannya bahwa tinggi rendahnya harga mengikuti keadaan barang itu sendiri, sehingga barang mahal akan jatuh murah. Selain itu, barang bagus dan baik buatannya tak mungkin rendahlah harganya. Dan masih banyak alasan-alasan logis lainnya. Cerita, situasi, dan kondisi yang kedua. Lanjutan dari cerita di atas. Keesokan harinya, datanglah seorang teman yang lainnya ke rumah si A. Tamu tersebut mengagumi dekorasi ruang tamu A, bagus banget. Dan dia menyampaikan keinginannya untuk bisa punya ruang tamu yang seperti ruang tamu si A. Namun, untuk kali ini, si A mempunyai sikap yang lain lagi dari yang kemarin karena pujian tamunya. Si A berkata dengan terus terang bahwa dia menyesal telah mendekor ulang ruang tamunya dengan harga yang kemahalan. Dari cerita di atas, kadangkala kita merasa tidak keberatan untuk mengakui kekeliruan kita jika mendapat perlakuan yang hati-hati serta bijaksana dari orang lain, bahkan terkadang sampai membuka rahasia hati dan pikirannya. Namun akan berbeda halnya jika orang memaksakan kebenaran kepada kita, namun membuat tidak enak di perasaan kita. Cukup sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Nantikan kelanjutannya untuk bagian kedua. Jangan lupa
dukungannya, like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Kalau dirasa bermanfaat, tolong bantu share di medsos Anda ya, agar semakin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Terima kasih.